Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 766. Meskipun sebagian besar api fosfor dapat dilawan, sejumlah kecil api fosfor masih menimpa tubuh Ningyu. Bau terbakar keluar, diikuti teriakan Ningyu. Setelah api fosfor menyentuh lengan Ningyu, api itu langsung membakar tubuhnya. Melihat ini, Ningyu mengertakkan gigi dan langsung mengambilnya dengan ujung pedang Zuxi, memotong sepotong besar daging di lengannya, bersama dengan api fosfor. Jika Anda tidak melakukan ini, lengan Ningyu akan segera ditembus oleh api fosfor, membentuk lubang besar yang menakutkan. Melihat Ningyu seperti itu, saya harus mengatakan bahwa orang ini juga orang yang kejam, dan dia tidak ragu-ragu untuk menyerangnya. Apalagi yang kamu punya, gunakan saja. Atau kamu tidak akan punya kesempatan untuk sementara waktu. David memegang pedang pembunuh naga dan berkata dengan dingin. Ningyu sedikit mengernyit. Kamu ingin membunuhku? Tentu saja. Hanya kamu yang bisa membunuhku. Tidak bisakah aku membunuhmu? David merasa perkataan Ningyu sedikit lucu. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari Paviliun Tianluo. Tuanku adalah Nisi Dao. Jika kamu membunuhku, tuanku pasti akan membalaskan dendamku. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, itu tidak ada gunanya. Ada kepanikan di wajah Ningyu. Sebagai seorang jenius, dia tidak ingin mati seperti ini. Taoismenya belum selesai, dan ia masih memiliki masa depan cerah. Siapa tuanmu? Itu bukan urusanku. Bahkan jika tuanmu membalas dendam padaku, kamu tidak akan bisa melihatnya. Setelah David selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk langsung ke dada Ningyu. Melihat David bertekad untuk bunuh diri, Ningyu sangat ketakutan hingga kakinya melunak, dan dia benar-benar berlutut di tanah. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Ningyu sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Jenius dari Paviliun Tianluo sebenarnya berlutut dan memohon belas kasihan pada saat ini. Jika ini menyebar, seluruh Paviliun Tianluo akan diejek. Tapi saat ini, Ningyu tidak peduli tentang ini. Dia hanya ingin hidup. Bahkan jika Ningyu berlutut dan memohon belas kasihan, David tidak menunjukkan rasa kasihan. Karena dia tahu jika dialah yang gagal saat ini, tidak ada yang akan memberinya kesempatan untuk hidup. David bukanlah pria dan wanita yang baik, dan dia hanya punya satu cara untuk menghadapi musuh, yaitu dengan membunuh. Tapi saat pedang pembunuh naga David hendak menembus dada Ningyu, Xiaolan tiba-tiba menghentikan David dari samping. David, kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak tahu kengerian Paviliun Tianluo, apalagi betapa kuatnya tuannya. Jika kamu benar-benar membunuhnya, Paviliun Tianluo akan memburumu dengan cara apapun. Musuhmu saat ini apakah itu masih kurang? Xiaolan membujuk David. Xia Chao baru saja terbunuh. Saat ini, Xia Houdun, ketua sekte Tianwumen, sedang mencari David kemana-mana. Jika David membunuh Ningyu saat ini, dengan kekuatan David saat ini, bagaimana dia bisa bertahan dari Tianwumen dan Paviliun Tianluo? Bagaimana dengan kejaran dua organisasi besar tersebut? Saya punya banyak musuh, jadi saya tidak peduli dengan satu lagi Paviliun Tianluo. Wajah David dingin. Apakah itu Tianwumen atau Paviliun Tianluo? David tidak peduli. Seperti kata pepatah, tentara akan menghalangi air dan menutupi tanah. David tahu bahwa ada banyak sekali orang yang mengawasinya. Dia membunuh Qin Xiaolin. Meskipun itu pertarungan yang adil di arena, tapi dia tahu bahwa keluarga Qin tidak akan berhenti di situ. Ada juga keluarga Panjang yang belum pernah bertemu, sudah mengeluarkan perintah untuk membunuh. David juga dalam bahaya saat ini. Namun keluarga Panjang hanya mengetahui bahwa mantan majikan tertua dari keluarga Panjang masih hidup. Namun mereka tidak mengetahui secara spesifik siapa, sehingga David akan mendapatkan kedamaian yang berumur pendek ini.
Jika keluarga Long mengetahui bahwa David adalah tuan muda tertua dari keluarga Long, maka sudah waktunya badai melanda. Kamu tidak takut, tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitarmu? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melindungi mereka selamanya? Anda harus selalu memikirkannya. Xiaolan tidak ingin David menyinggung seluruh paviliun Tianluo untuk membunuh Ningyu. Itu tidak bijaksana. Bab 767. Saat ini, senyuman manis Sonya terlintas di benak David, dan senyuman ramah orang tua pun terlintas. Kerabat mereka selalu menjadi kelemahan David. David perlahan-lahan menyingkirkan pedang pembunuh naga. Tetapi ketika Ningyu melihat ini, dia segera bangun, menoleh dan berlari keluar. Ningyu, bawa aku pergi. Bawa aku pergi. Melihat Ningyu hendak melarikan diri, Ren Xichong mendorong maju dan memeluk paha Ningyu. Gulungan, Ningyu mengusir Ren Xichong. Ia tidak mampu melindungi dirinya sendiri, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, di mana ia akan mengelola Ren Xichong. Ren Xichong sangat ketakutan hingga wajahnya sangat pucat saat ini. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia ingin menegaskan keluar. Hanya saja Lin Tianhu dan Qi Feng berhenti saat dia sampai di pintu. Pada saat ini, baik Ren Xian dan istrinya terbangun oleh perlakuan Sun Ximiao, tetapi ekspresi mereka jelas jauh lebih tua. Ayah, ibu, aku salah. Aku salah. Mohon maafkan aku. Aku akan menghormatimu di masa depan. Melihat orang lain sudah bangun, Ren Xichong mendorongnya mendekat dan berlutut di tanah. Ren Xian memandang mantan putra di depannya. Wajahnya memerah karena marah, dan dia menendang dengan keras. Istri Ren Xian juga memiliki wajah yang rumit, matanya sedikit tertutup, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Ren Xichong bukan putra Ren Xian, dia sebenarnya adalah darah dagingnya. Tan Chen, terima kasih. Jika bukan karena kamu, keluarga kita akan hancur. Ren Xian menghampiri David dan berkata dengan penuh terima kasih. Patriark Ren sopan, saya akan menggunakan uang dan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Karena saya menginginkan barang-barang Anda, tentu saja saya akan membantu Anda. Jika Patriark Ren masih tinggal di sini, saya dapat membantu Anda menghapus formasi, tetapi hanya itu akan memakan waktu. Saatnya negeri 7 roh jahat ini dikendalikan, kata David kepada Ren Xian. Jangan ganggu Tuan Chen lagi. Jangan tinggal lagi. Jangan tinggal di sini lagi. Ren Xian terkekeh dan menghela nafas sedikit. Saya tidak akan pernah berada di sini lagi. Saya tidak akan pernah datang. Melihat Ren Xian seperti itu, David tidak berdaya. Lagi pula, sulit bagi keluarga bahagia untuk mengalami perubahan seperti itu secara tiba-tiba. Hanya saja sulit bagi pejabat yang jujur untuk menghentikan pekerjaan rumah tangga. David tahu tidak ada gunanya tinggal, jadi dia mengikuti Ren Xian pergi dan pergi bersama Sun Ximiao. Adapun bagaimana Ren Xian akan menghadapi Ren Xichong dan istrinya, itu di luar kendali David. Setelah meninggalkan keluarga Ren, David mengikuti Sun Ximiao langsung ke kantor Wumeng. Saat ini, lusinan master seni bela diri dari Jiangnan dan Jiangbei telah berkumpul di sini. Orang-orang ini menunggu David dan menghormati David sebagai pemimpin aliansi Wumeng. Dengan kekuatan dan pengaruh David, setelah David duduk sebagai pemimpin Liga Wumeng, ia pasti mampu membawa sekutu Wumeng di Jiangnan dan Jiangbei ke level yang lebih tinggi. Tan Chen, melihat David datang, semua orang bangun satu demi satu. Tan Chen, pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu datang, diikuti oleh seorang pemuda. Bai tua, kenapa kamu ada di sini? David terkejut saat melihat lelaki tua itu. Orang yang datang adalah Bai Xiusan, kepala keluarga Bai di Kyoto, dan pemuda tersebut adalah Bai Zantang. David tidak menyangka orang-orang dari keluarga Bai akan datang. Tan Chen telah ditunjuk sebagai pemimpin Liga Wumeng di Provinsi Jiangnan dan Jiangbei. Tentu saja, saya akan datang untuk memberi selamat. Bai Xiusan tersenyum tipis. David tak tersenyum berdaya duduk dulu. Setelah David meminta Bai Xiusan untuk duduk, dia melanjutkan, saya belum memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin serikat ini, dan saya tidak punya waktu. Masih banyak hal yang harus aku tangani. Tan Chen, di seluruh provinsi Jiangnan dan Jiangbei,
lalu ada orang yang lebih kuat dari Anda. Meski kualifikasi Anda rendah, dunia seni bela diri menghargai kekuatan. Tuan Chen adalah pemimpin sekutu, dan keluarga Bai kami juga akan mendukungnya. Bai Xiusan datang ke sini kali ini untuk mendukung David. Bagaimanapun, dengan pengaruh keluarga Bai, dia masih dapat berbicara dalam bahasa Jiangnan dan Jiangbei. Bab 768. Saya memiliki banyak hal untuk diselesaikan, dan saya tidak berencana menjadi pemimpin aliansi Wumeng manapun. Saya berharap dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk berkultivasi. David berkata dengan ringan. Melihat ini, Bai Xiusan tidak berusaha membujuknya. Bagaimanapun, David adalah pemimpin aliansi. Hanya dia yang memiliki keputusan akhir. Siapa yang bisa memaksanya gagal? Tan Chen, selain mengucapkan selamat padamu kali ini, ada satu hal lagi yang perlu aku ingatkan padamu. Qin Xiaotian sedang mencari saudara laki-laki keduanya dan ingin membalaskan dendam Qin Xiaolin. Kemudian saudara laki-laki kedua Qin Xiaotian pergi ke Qin beberapa tahun yang lalu. Sekte klan, ku dengar ia telah memasuki aula leluhur, dan kekuatannya pasti tidak rendah. Bai Xiusan mengingatkan David dengan suara rendah. Tidak apa-apa, apa yang akan datang akan selalu datang. David tersenyum ringan, tapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu berkah, bukan musibah, melainkan musibah yang tidak bisa dihindari. Karena ada jalan buntu dengan keluarga Qin, biarkan mereka pergi. Melihat David tidak peduli, Bai Xiusan tidak bisa berkata apa-apa. Jadi dia hanya bisa berkata Tuan. Arahan Chen, jika keluarga Qin melakukan sesuatu, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Chen sesegera mungkin. Terima kasih, Tuan Bai. David mengikuti Bai Xiusan dan mengepalkan tinjunya. Tan Chen, sekarang sudah hampir waktunya. Lihat, Sun Ximiao melihat waktu itu, dan mengingatkan dari samping. David melirik arlojinya, berdiri dan berkata kepada orang-orang seni bela diri dari dua provinsi yang sedang duduk semuanya. Terima kasih atas cintamu padaku. Tapi menurutku kualifikasiku terlalu rendah. Dan aku tidak mampu mendapatkan posisi pemimpin aliansi seni bela diri. Sebaiknya kamu mencari orang lain. Melihat David menolak tanpa ragu, semua orang sedikit terkejut. Menurut mereka, pemimpin aliansi Wumeng ini adalah posisi yang sangat membuat iri semua orang di dunia seni bela diri. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan. Saya tidak menyangka David akan mendapat kesempatan ini, tapi dia tidak menginginkannya. Jadi dia menolaknya. Tan Chen, jika Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin seluruh provinsi Jiangnan dan Jiangbei, maka tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat. Ya, kami hanya mengenali Tuan Chen. Tuan Chen masih muda, tapi dia bisa membunuh Wu Zong. Itu jenius. Tan Chen, jangan ragu. Kami berharap di bawah kepemimpinan Tuan Chen, dunia seni bela diri di Jiangnan dan Jiangbei dapat maju. Banyak ahli bela diri yang membujuk David. Alasan mereka memilih David adalah karena kepentingan mereka sendiri. Bagaimanapun, Jiangnan Jiangbei membentuk aliansi seni bela diri atas nama David dan menjadikan David sebagai pemimpin aliansi tersebut. Maka sumber daya di belakang David pasti cenderung berada di dua provinsi Jiangnan dan Jiangbei. Sama seperti keluarga Bai di Kyoto. Jika David adalah pemimpin aliansi, keluarga Bai pasti akan mendukung aliansi Wumeng di kedua provinsi tersebut. Semuanya, saya benar-benar tidak punya waktu untuk menjadi pemimpin aliansi ini. Jadi saya ingin meminta Anda untuk mempekerjakan Gao Ming, tetapi sebagai penduduk asli Horendel. Jika ada yang salah dengan aliansi seni bela diri antara Jiangnan dan Jiangbei, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. David menolak. Tidak peduli apa, dia tidak akan duduk sebagai pemimpin aliansi Wumeng. Membuang-buang tenaga dan waktu terlalu banyak. Selain itu, David adalah seorang kultivator, dan orang-orang yang mengikuti lingkaran seni bela diri ini juga berbeda, dan arah kultivasinya berbeda. Saat kata-kata David jatuh, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari luar. Siapa David? Keluarlah dan mati untukku. Teriakan marah seperti sambaran petir di tanah, dan seluruh rumah berdengung, dan gendang telinga semua orang hampir pecah. Alis David sedikit berkerut. Dari teriakan marah ini,
Dia tahu bahwa dia sangat kuat dalam menghadapi mereka, setidaknya kekuatan Wuzong. Sial, siapa yang meneriaki Tuan Chen di luar? Seseorang berdiri dan berjalan keluar. Yang lain juga mengikuti mereka. Bagaimanapun, beberapa orang tidak menghormati David di tempat ini. Tetapi mereka tidak melihat aliansi militer yang baru saja dibentuk oleh kedua provinsi. Kerumunan itu bergegas keluar dan melihat beberapa orang berdiri di luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tatapan mematikan di matanya. Dan di samping pria parubaya itu, ada seorang pria muda berlumuran darah. Bab 769. Di belakang kedua orang tersebut, disusul beberapa orang yang memegang parang. Satu persatu tampak waspada. Siapa kamu sebenarnya? Berani tidak menghormati Tuan Chen? Seseorang berteriak pada sekelompok orang dengan makian. Pria parubaya itu melihat dengan tegas. Dan tiba-tiba bayangan hitam melintas. Dan ahli seni bela diri yang berbicara segera jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar. Dan ada luka tipis di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Anda harus tahu bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam aliansi seni bela diri juga dapat diberi peringkat di Provinsi Jiangnan dan Jiangbei. Orang yang baru saja membuka mulutnya, meskipun dia baru saja menerobos ranah master. Dia adalah seorang master yang hebat, tetapi dia juga seorang master yang hebat, dan dia dibunuh tanpa respons. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini dan biarkan David keluar menemuiku. Mata pria parubaya itu menyapu kepadatan, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung membuat semua orang tercengang di tempat. Satu demi satu sepertinya ada pisau di leher mereka, dan tidak ada yang berani bergerak, tidak bergerak. Sobat baik-baik saja, saya Sun Ximiao, penguasa rumah Yaowang. Bolehkah aku bertanya, siapa kamu? Mengapa Anda mencari Tuan Chen? Sun Ximiao mengandalkan keluarga Bai di belakang rumah Yaowang. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan mengambil langkah maju untuk bertanya. Pergi pria parubaya itu melontarkan sepatah kata pun. Dan seluruh tubuh Sun Ximiao sepertinya dipukul dengan keras. Dan terlempar dengan suatu kekuatan. Dan jatuh dengan keras ke tanah. Saya ulangi. Biarkan David keluar. Atau kalian semua akan mati. Aura pembunuh pada pria parubaya itu langsung meningkat sedikit. Merasakan ini. Aura pembunuh yang mengerikan. Beberapa dari banyak orang di Liga Wumeng tidak tahan dan duduk di tanah. Tidakkah kamu merasa malu? Master Sekte Tianwumen yang konsekuensinya, di alam Wuzong, menunjukkan kekuatan di depan sekelompok master hebat. Saat ini, David perlahan keluar dari dalam. Lin Tianhu dan Chifeng mengikuti dari dekat di kedua sisi. Kakek dan cucu Xiaolan dan Bai Xiusan juga mengikuti. Tetapi wajah semua orang sangat serius. Setelah mendengar perkataan David, ekspresi semua orang berubah drastis. Ternyata pihak lainnya adalah Wuzong. Celana saja kekuatannya begitu menakutkan. Namun, Davidlah yang membunuh Wuzong. Jadi Qin Xiaolin bukanlah Wuzong. Dia juga tidak dibunuh oleh David. Jadi setelah David keluar, semua orang tidak begitu takut. Master Sekte Xia, orang ini adalah David, yang membunuh putramu Xia Chao. Dan gadis di belakangnya adalah Xiaolan dari desa Miao. Pemuda di samping Xia Hudun melihat David keluar, dan matanya penuh amarah. Orang ini tidak lain adalah Ning Yu yang baru saja dikalahkan oleh David. David dihentikan oleh Xiaolan dan melepaskannya. Orang ini tidak melarikan diri, tetapi diam-diam memberitahu Xia Hudun dan berkumpul untuk membalas dendam pada David. Ning Yu, kamu tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih. Baru saja David melepaskanmu. Kamu berani kembali untuk membalas dendam. Xiaolan menyoroti Ning Yu dan mengumpat dengan keras. Berhenti bicara omong kosong. Itu semua berkat dia aku menjadi seperti ini. Dan hari ini aku akan membiarkan kalian semua mati. Wajah Ning Yu mengerikan. Dan matanya penuh niat membunuh. Jika kamu bertengkar sebentar, kamu akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Keduanya akan bersatu. Aku tidak yakin. David tetap tenang dan berbisik kepada beberapa orang di sekitarnya. Jika itu hanya Xia Hudun, David mendapat berkah dari pedang pembunuh naga. Tapi dia tidak takut. Tapi sekarang dengan Ning Yu itu, hasilnya tidak bisa diprediksi. Meskipun ada banyak orang di sini,
Yang terkuat tidak lebih dari yang kelima. Kelas Grandmaster. Dan jika dia memulai dengan tangannya sebentar, dia tidak akan bisa membantu sama sekali. Jadi David hanya bisa membiarkan mereka melarikan diri terlebih dahulu. Dan kemudian dia akan menemukan peluang. Jika tidak, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Tan Chen, kami memblokir orang-orang ini. Kamu kabur dulu. Tidak masalah jika kami mati. Kamu tidak akan mengalami kecelakaan. Lin Tianhu berkata dengan tegas. Bab 770. Sebagai bawahan David, meskipun kekuatan Lin Tianhu tidak kuat, dia tidak akan membiarkan David melarikan diri. Sekalipun Anda mengetahui kematian itu, Anda harus berjuang. Tan Chen, saya sangat puas telah bekerja dengan Anda begitu lama. Jika ada kehidupan setelah kematian, saya bersedia terus mengikuti Tuan Chen berkeliling. Qi Feng juga berkata dengan ekspresi tegas. Setelah selesai berbicara, Qi Feng dan Lin Tianhu saling memandang. Keduanya bertekad untuk mati. Bahkan jika mereka hanya dapat bertahan beberapa detik, mereka harus mengulur waktu agar David dapat melarikan diri. Omong kosong. David sedikit mengernyit, aku membiarkanmu pergi dulu. Tentu saja aku punya cara untuk melarikan diri. Jika kamu tetap di sini, itu hanya akan menambah beban di bawah. David jarang marah pada Lin Tianhu dan Qi Feng. Tapi kali ini, nadanya sangat keras. Lin Tianhu dan Qi Feng memandang David seperti itu. Mereka diam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak akan pergi saat ini. Xiao Lan, yang berada di belakang David, berkata dengan wajah bersalah, jika aku tidak menghentikanmu membunuh Ning Yu itu. Hal seperti ini tidak akan terjadi, karena masalah ini disebabkan olehku. Bangunlah. Aku tidak akan pernah pergi. Xiaolan sangat menyesalinya saat ini. Jika dia tidak berhenti saat itu, Ning Yu tidak akan bisa bertahan, dan tidak akan ada kesempatan untuk menemukan Xiahudun. Sekarang keadaannya seperti ini. Xiaolan sangat menyesal. Jika David memiliki 3 kelebihan dan 2 kelemahan, dia takut tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Tan Chen, kami juga tidak akan pergi. Menyelamatkan tulang lamaku adalah masalah besar. Bai Xiusan juga berkata dengan tegas. David melihat bahwa tidak mungkin beberapa orang dapat melarikan diri terlebih dahulu. Jadi dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Namun dia masih sedikit terharu. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Xiahudun sepertinya melihat niat David dan mencibir. Tuan Xiamen, saya Bai Xiusan, kepala keluarga Bai di Kyoto. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Sebelum Bai Xiusan selesai berbicara, dia melihat Xiahudun mengangkat tangannya. Demi keluarga Baimu, kamu boleh pergi. Jika kamu ingin memohon untuk anak ini, itu tidak mungkin. Bahkan jika aku kemarilah, aku tidak bisa menyelamatkannya. Ketika Bai Xiusan mendengar ini, wajahnya menjadi merah dan putih, dan pihak lain tidak mengungkapkan wajahnya sama sekali. Bai tua, hidup dan mati tidak pasti. Kamu tidak perlu bertanya padanya. Setelah David selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Anak baik, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada putraku. Setelah berbicara, tubuh Xiahudun dipenuhi aura menakutkan. Dan kemudian dia melangkah keluar. Paksaan besar menyapu seperti embusan angin. Banyak orang tidak dapat menahan tekanan dan mundur satu demi satu. Di sisi lain, David mengepalkan giginya. Dan api merah muncul dari pedang pembunuh naga di tangannya. Dan membungkus Xiahudun dengan satu pedang. Pedang ini berisi seluruh kekuatan Daud. Xiahudun adalah Wuzong. Sekalipun David memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia tidak berani gegabah. Bagaimanapun, dia baru saja bertarung dengan Ning Yu, dan kekuatan David belum sepenuhnya pulih. Saat ini, mengikuti Xiahudun, dia hanya bisa berusaha keahlian tenaga. Xiahudun sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka David akan mengajukan tuntutan itu di usia segitu. Xiahudun, yang awalnya percaya diri, kini melayangkan pukulan. Pukulan ini langsung menimbulkan riak di udara, diikuti dengan suara keras. Saya melihat pedang David ditebas di atas riak, dan seluruh orang langsung terkejut dan terbang keluar.
Kekuatan anti guncangan yang sangat besar membuat mulut David mati rasa, dan tangan yang memegang pedang pembunuh naga terus bergetar. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa David adalah lawan Xiahudun. Xiahudun juga mundur 2 langkah, mengusap-usapnya, dan berkata dengan sedikit berapi-api di matanya, itu benar-benar pedang yang berharga. Saat aku membunuhmu, pedang ini adalah milikku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.